di sekolah ini hampir usai. Tantangan berikutnya pun telah menanti. Takkan ada lagi kunjungan karena sekolah ini bukan lagi tempat pulang. Dimulai dari jejak langkah yang sebentar lagi beranjak bersama kenangan yang akan saya lupakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Mutiara Ummah Indonesia, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Mutiara Ummah Indonesia, yang kami hormati Bapak Mudir Pondok Pesantren Mutiara Ummah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School, yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School, yang kami hormati orang tua wali santri SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School, yang kami hormati para tamu undangan, serta wisudawan-wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan. Ahlan wa sahlan bihudulikum. Kami ucapkan selamat datang dalam acara wisuda siswa SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School tahun ajaran 2023-2024 dengan tema berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlak Qur'aniyah. Marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Pengampun. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara wisuda SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat tabiinnya, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, saya Fitri Kamilo dan saya Umi Saro selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, syukur Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mutiara Ummah. Empat, sambutan. Kelima, tauhid. Enam, pembacaan surat lulusan wisudawan dan surat terima dan semua. 7. Prosesi wisudawan. 8. Pranata wisudawan. 9. Ikrar alumni. 10. Penampilan wisudawan. 11. Persembahan wisudawan dan sungkeman. 12. Apresiasi wisudawan. 13. Doa. Dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Syahrul Quran yang akan dilakukan oleh Ananda Syafiq Hamzah Prasetyo, Muhammad Syamsi Al-Fadli Adnan, dan Wahab Ibrahim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu
syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan semuanya. Yang kami hormati pembina Yayasan Mutiara Ummah Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Mutiara Ummah, yang kami hormati guru-guru serta pegawai Mutiara Ummah Islamic Boarding School, serta hadirin seiman dan seakidah yang berbahagia. kata orang Sunda, kumaha dalaman? kata orang Jawa, piye kabare? Kata orang Arab, kaifa haluk? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Pada hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kami membawakan tema tentang Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Kalian anak muda sekarang dan akan menjadi laki-laki kelak. Pemuda merupakan ujung tombak perjuangan, baik itu dalam menegakkan bangsa maupun agama. Maka dari itu, pemuda harus banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita kaum muslim. Pemuda selayaknya memiliki karakter yang sesuai dengan isi Al-Quran, baik pendidikan, peradaban, budi pekerti, sifat-sifat mulia, dan dalam hal lainnya. Tak sampai di sana, kepada seluruh santri Mutiara Ummah, 5 identitas yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Kelima identitas tersebut diantaranya adalah: pertama, tegas dan istiqomah, memiliki prinsip tegas dalam menolak kemaksiatan. Dalam Quran surat Yusuf ayat 33, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi keinginan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun." Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Yang ketiga, kritis dan berani menegakkan kebenaran. Katakan yang benar itu benar, dan katakan yang salah itu salah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Ayat Al-Quran ini memberi isyarat kepada pemuda harus menjadi seseorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana Ibrahim muda menumpas berhala-berhala dan menunjukkan kepada masyarakat sekitar kepada kebenaran Tuhan. Yang keempat, memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. ayat Al-Quran ini memberikan isyarat akan karakter pemuda dalam Al-Quran. Pemuda dalam Al-Quran adalah mereka yang memiliki keimanan yang kokoh, bukan mereka yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Dan yang kelima, memiliki integritas. Pemuda juga harus mandiri dan penuh integritas. Sebagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam yang penuh integritas sejak masa belia. Kisah tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Dan ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku
termasuk orang yang sabar. Demikian syarhil Quran ini kami sampaikan. Semoga kita semua menjadi generasi penerus yang penuh keimanan dan ketakwaan. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri kami 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda harus menjadi revolusioner yang berdedikasi nyata untuk Agama, nusa, dan bangsanya. Maka dari itu, kita semua membutuhkan pemuda-pemuda yang dapat menjaga keutuhan bangsa dan agama di masa yang akan datang. setiap pekan memilih kita. dibuat untuk mengikat buah. Sekian syarhil Quran dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mutiara Umat yang akan dibantu oleh Anda Rizka Saryani Pinata. Hadirin mohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Juga tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para jajaran pengurus Yayasan Mutiara Ummah, yang kami hormati para pimpinan sekolah, mudir pesantren, para asatidah, para orang tua siswa yang alhamdulillah terutama kelas 9 hari ini bisa hadir, juga anak-anakku sekalian yang senantiasa ibu banggakan dan ibu cintai. Alhamdulillah 3 tahun tidak terasa Ananda kelas 9 sudah menyelesaikan satu tahap, satu langkah dalam hidupnya, yaitu menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, dan mudah-mudahan apa yang Ananda dapatkan selama di Mutiara Ummah khususnya itu menjadi bekal, menjadi satu pegangan keyakinan, pegangan pengetahuan, juga menjadi satu pegangan kebiasaan yang tentunya akan menumbuhkan cakrawala baru, menambah wawasan di masa depan. Anak-anakku, apa yang kalian dapatkan selama 3 tahun, jangan sampai disia-siakan, tapi betul-betul menjadi landasan dan pondasi untuk ke depan Ananda melangkah di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pesan ibu yang kedua, senantiasa relevansikan diri Ananda menjadi insan-insan yang inovatif, yang mampu berdaya saing, yang setiap saat mau belajar, dimanapun, dalam kondisi apapun, tolabul ilmi. Senantiasa menjaga hafalan, menjadikan ayat-ayat Quran menjadi pedoman dalam realisasi kehidupan Ananda. Jadikan generasi yang senantiasa up to date, generasi yang senantiasa merefresh dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu pegangan, sehingga Ananda tidak merasa kehilangan haluan dalam hidup. Apapun kondisi ke depan, seperti apapun beratnya ujian, insya Allah, jika Ananda senantiasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan bukakan jalannya. Kemudian kunci kesuksesan yang paling utama adalah bagaimana senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap saat, setiap waktu, menghadirkan Allah dalam pikiran, menghadirkan Allah dalam ide-ide kalian, menghadirkan Allah dalam setiap saat. Jadikan Allah menjadi prioritas utama. Ketika kita sudah mengutamakan Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Itulah kunci kesuksesan. Tanamkan dalam diri bahwa Allah adalah sebagai satu-satu tujuan. Melepas Ananda bukanlah sesuatu yang mudah, tapi tentunya ini adalah suatu keharusan agar Ananda bisa melangkah lebih jauh, menggapai pengetahuan dan cita-cita yang lebih besar, dan tentunya kami berharap Ananda bisa menjadi mutiara-mutiara ummah yang hadir, yang tampil menjadi generasi penerus yang akan memajukan Islam. Ketika kelak Ananda sudah sukses, baik itu menjadi pengusaha, menjadi pejabat,
apapun, kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki adalah semua pemberian dari Allah. Hari Arafah memberikan kita pelajaran bahwa manusia tiada apa-apa. Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wukuf, kita bisa melihat manusia dari berbagai macam penjuru dunia berkumpul di satu tempat, melepaskan semua titelnya, melepaskan semua apa yang dia miliki, mengembalikan jati dirinya menjadi fitrah, sehingga semua sama di hadapan Allah. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Insya Allah, jika kita senantiasa terpaut dengan Allah, maka hati kita akan senantiasa tenang. Proses yang kita jalani maka akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun ucapkan terima kasih kepada orang tua, jazakumullah khairan katsiran. Setelah 3 tahun kebersamaan, begitu banyak support dan juga kerjasama yang baik yang bisa kami jalan. Kita bisa jalani bersama, kami ucapkan terima kasih. Dan jika masih banyak kekurangan dan kehilafan kami, mohon dimaafkan. Akhirul kata, semoga senantiasa keberkahan dan juga ridho Allah menyertai dalam kehidupan kita. Mohon maaf sekali lagi jika banyak khilaf dan salah dari kami. Saya mewakili Yayasan Mutiara Ummah. Jika ada kebaikan dari kami, maka mudah-mudahan kebaikan itu bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Mutiara Ummah, Ustaz Abdul Fadhil dan Ustaz Hasan Al-Masari yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran keberkahan kepada beliau berdua dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan guru dan pimpinan pesantren yang masya Allah selama dari 3 tahun ini telah bersamai Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas pelajarannya lebih besar lagi kepada guru-guru asatidz sekalian. Dan yang saya hormati para musafir yang berbahagia, yang alhamdulillah jazakumullah khairan kepada waktunya untuk hadir melihat anak-anaknya ada di sudah. Dan yang saya cintai, saya bangga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabatku pecinta para saudara dan saudari. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada ilmu-ilmu kalian yang telah tiba selama ini di Mutiara Ummah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah menyelesaikan satu tahap fase jenjang pendidikan, yaitu pendidikan SMP. Saya berharap dan semoga mahasiswa
SMA. Sesuatu bangga bagi semua mendapat amanah untuk dititipkan anak-anak yang sangat luar biasa dan segala potensinya selama 3 tahun ini. Karena anak-anak ini Masya Allah, mereka semua adalah kebanggaan kami semua. Maka kami ucapkan jasa syukur kepada ayah dan bunda sekalian Allah mempercayakan kami amanah yang sangat besar ini. Pertama saya berpesan kepada anak-anak sekalian, sudah melalui selama 3 tahun kalian hidup kalian dibiasakan untuk sholat 50 di masjid berjamaah. Kalian dibiasakan untuk setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Kalian dibiasakan untuk berakhlak yang indah, untuk berakhlak yang baik, untuk melakukan amal-amal soleh selama 3 tahun ini. Maka dari itu sebenarnya segala hal adalah yang dibiasakan sekarang ini. Sebelumnya itu bukanlah peraturan pesantren, bukanlah perpikiran pesantren, tapi sebenarnya itu semua adalah bisa kita semua, bisa kita sebagai umat muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu khairan la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukunlah dari sujudlah. Yang pertama memerintahkan rukun dari sujud. Rukun dari sujud ini mensyaratkan adalah ibadah salat. Salat 5 waktu. Selanjutnya Allah berkata, "Wa'budu rabbakum." Dan berikanlah kepada kalian sembahyang kalian. Waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan agar kalian dimudahkan keberuntungan. 3 fondasi ini semuanya selain kami. Karena ini salah kita. Pertama sholat, kedua beribadah, ketiga berbuat baik. Tidak boleh hanya kami salah satunya. Ketika kalian hanya berbuat baik, tidak ada secara baik. Ibadah kepada Allah dengan sholat yang waktu, maka sebenarnya perbuatan itu akan sia-sia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan baik itu adalah dasarnya ibadah untuk Allah. Dan dari ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dasarnya adalah sholat 5 waktu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sholat 25 detik. Sholat itu adalah agama. Maka kami harapkan bahwasanya anak-anak sekalian ini tetap kebiasaan baik yang telah dilakukan di pesantren ketika Anda dimanapun berada. Lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada wali santri sekalian, ayah dan bunda sekalian, dalam pendidikan anak-anak kita, tentunya kita akan upayakan pendidikan yang terbaik. Pendidikan terbaik itu seperti apa? Pendidikan terbaik itu tentu pendidikan yang memaksimalkan segala potensi baik dari anak-anak kita sekalian. Potensi berkembang fisiknya, berkembang pikirannya, berkembang akhlaknya, berkembang ilmunya, bahkan berkembang interaksi dengan Al-Quran. Maka dari itu kami menimbang bahwasanya secara pendidikan terbaik untuk anak-anak kita semua itu adalah pendidikan yang berkonsepnya berisu atau pesantren. Makanya kami para asatidz semua berharap anak-anak sekalian bisa melanjutkan didikan semua ini ke sekolah-sekolah yang boleh juga atau konsep pesantren juga, walaupun ini lembaga yang lain. Karena kami masih berharap anak-anak semua ini masih tetap berkembang pemahamannya, masih tetap berkembang pemahamannya, masih tetap berada sesuai kemampuannya. Yang mana kita semua kita jalan nanti akan mendarah dia menjadi kebiasaan anak-anak sekalian. Lalu selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada ayah bunda sekalian agar senantiasa menyiapkan pembuluh-pembuluh baru bagi anak-anak kita sekalian. Mulai dari jalan kerja
kerja dulu. Misalnya dalam keluarga ketika ada acara keluarga, ada coba dulu disuruh kasih, diminta kasih di acara keluarga. Ketika sudah mengatakan bahwa khusus kegiatan itu dinilai kategori yang baru, ini ada acara di acara keluarga. Masya Allah, dari ada yang syahadat Quran itu baru sampai SMP. Luar biasa kalau bagi istrinya, bahkan mungkin bisa melakukan tidak. Karena ini kita juga memberi kesempatan untuk kepada anak-anak kita yang luar biasa. Ini adalah saya harap anak yang luar biasa ini bisa punya hobi baru bagi anak-anak sekalian. Bagi orang tua yang punya link dari anak itu sangat anak yang sebagai masih sejak dahulu. Kalau ketika ada yang imam, ketika orang tua jadi bukan sesuatu yang namanya insya Allah jadi karena mestinya ini apa mulai awalnya kita dulu. Karena saya yakin semua anak-anak ini punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya tinggal kita sediakan saja podium hebat untuk mereka semua. Maka saya sedikit cerita sudah ada tokoh yang sangat terlibat yang ingin melanjutkan pendidikan SMA di Jawa langsung saja ingin sana 30 di sekolah usaha usaha. Memang sekarang kita kehadiran usaha yang sebenarnya 2 tahun saat kita sudah tahu. Nah ini sebuah perkataan juga sebenarnya yang kita muslim saya dan salah sama riwayat pemikirannya yang sekarang masyarakat sudah ini akan sekarang nanti SMA nanti jadi misalnya bukan sama lagi sama usaha-usahanya. Maka dia juga sebagai orang yang berperan muslim-muslimnya jangan kalah dengan sehari-hari kita semua. Lalu mengapa kita ingin mengucapkan permohonan maaf kepada sahabat sekalian dan juga kepada ayah bunda sekalian jika selama ini ada tutur kata, ada perbuatan, ada komunikasi yang kurang baik di antara kita. Saya mau kita segera belajar menjaga rumah. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami namanya lembaga tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Dan segala masukan, segala saran, segala kritik, insya Allah menjadi proses bagi kami agar kami dari lembaga yang berbalik lagi ke depannya. Ayat kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekarang kerjasama antara Mulia Ummah dan Darul Quran Mulia terjadi sangat baik. Maka hal tersebut menimbulkan hal-hal positif bagi perkembangan pesantren Mutiara Ummah. Maka alhamdulillah sekarang kita sudah terkoneksi dengan fakultas-fakultas di luar negeri, khusus di Turki, yang mana insya Allah pasti keterima jika kita mendaftar ke sana. Lalu juga kita, masya Allah sekarang sudah ada fasilitas asatizah yang bersama Al-Quran. Dalam segi pembangunan juga alhamdulillah kita telah membangun gedung 4 lantai masih dalam proses, dan juga nanti ke depannya kita akan membangun gedung terpisah untuk SD, IT dan PAUD yang ada di tanah seberang Mutiara Ummah. Maka kami mohon doanya kepada ayah bunda dan santri-santri sekalian untuk kelancaran perkembangan pesantren Mutiara Ummah, dan juga mohon doa untuk asatizah sekalian agar senantiasa diberi kekuatan, diberi ketangguhan, dan diberi perkembangan untuk mendidik anak-anak sekalian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga anak-anak Anda sekalian dan wali santri sekalian senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat kelulusan wisudawan dan serah terima pensiunan diwakilkan oleh orang tua dari anak Zina kepada Bapak Lukman kami persilakan.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Mutiara Umah, yang kami hormati Ketua Yayasan Mutiara Umah yang sedang dua-duanya alhamdulillah diberi kesempatan untuk haji ya, insyaallah sedang proses. Kita doakan supaya lancar dan insyaallah mendapatkan haji yang mabrur. Yang kami hormati mudir, kemudian kepala sekolah Mutiara Umah dan jajaran guru dan pegawai. Yang saya hormati orang tua thalibah dan terutama yang kami cintai, tetapi kami anak-anak thalibah ya, yang pasti hari ini berbahagia dalam acara wisuda SMP Mutiara Umah insyaallah. Yang pertama tentu saya ingin ucapkan selamat kepada sudah dibacakan pesan selamat SK tentang lulusan. Selamat atas lulusnya dari SMP Mutiara Umah ini. Mudah-mudahan insyaallah kalian menjadi orang-orang yang sukses dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan insyaallah terus menggapai cita-cita kalian semua insyaallah. Saat semoga kembali ke rumah, sampai di rumah hidup dengan kawan-kawan. Selamat dan sukses untuk kelas 9 Mutiara Umah yang telah menjadi insyaallah. Yang kedua, untuk sekolah sebagai orang yang lembaga yang membina mendidik putra-putri kami, terus berbahagia melihat pertumbuhan proses yang dijalani oleh para guru, para asatidz semua. Tentu ini saya juga pernah menjadi guru di pesantren, merasakan bagaimana kebahagiaan yang luar biasa ketika melihat putra-putrinya, anak didiknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa membanggakan orang tua, terus menjadi orang-orang yang baik di kemudian hari insyaallah. Dan ini menjadi kebahagiaan sendiri untuk sekolah. Pulau Bangka terkenal penghasil timah, diekspor jauh ke benua Eropa. Rasa bahagia terlihat di sekolah Mutiara Umah, melihat thalib dan thalibah berbahagia. Kami sebagai orang tua, apalagi sudah 2 kali saya menyaksikan wisuda. Yang pertama saat yang sekarang di Pondok Pesantren di Tasikmalaya, sekarang Ananda Zuhar. Kesan kami, saya pribadi khususnya melihat Mutiara Umah ini luar biasa. Sekolah ramah anak itu yang menjadi jatuh dan terbukti. Kami merasakan bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak kami, tumbuh kembang anak kami itu luar biasa. Kalau masalah terkait dengan anak-anak yang biasa lah ya, itu biasa dunia anak-anak, dunia remaja, dunia sedang bertumbuh. Tapi yang paling pokok dalam pembinaan di Mutiara Umah ini adalah yang berkesan dalam pembinaannya. Maka saya sering tanya bagaimana hal bagaimana pembinaan pekanannya. Karena jika tidak di sekolah ini, ketika lulus dimanapun, kami akan terus titipkan anak-anak terus dibimbing seperti yang ada di Mutiara Umah. Jazakumullah khairan kepada Mutiara Umah yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kami tetap teguh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Desa Jatiroke ada lapangan sepak bola. Ada di bola 10 meter dari Mutiara Umah.
Kami para orang tua sangat berbahagia putra putri kami menjadi soleh dan solehah. Kemudian tentu kami juga menentukan pesan dan harapan seperti yang disampaikan oleh Ustaz kepada anak dan putra putri kami. Selama di Gemulen sini, selama 3 tahun, pembiasaan sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, bahkan dibiasakan dengan adab-adab yang mulia. Tolong itu dimanapun berada tetap dijalankan, karena saya juga pernah menjadi guru pendidik di pesantren. Sedih jikalau ketika lulus dari SMA, putra putri anak didik kami itu hijabnya berubah, tadinya panjang tinggal di leher. Sedih, bahkan ada yang menanggalkan hijabnya. Sedih ketika anak kami kemudian merokok di sekolah SMA, kadang-kadang bebas ataupun itu jangan sampai terjadi. Sayang apa yang didapatkan, karena ada semua hal-hal yang tadi yang saya sebutkan adalah pintu-pintu menuju jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa 3 tahun di Madrasah Rumah bercampur perasaan senang dan juga susah. Wahai anak-anakku thalib dan thalibah, jangan lupakan adab, ilmu, ibadah dan akidah. Dan pada saat ini kami selaku orang tua sekali lagi bahwa pendidikan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Walaupun anak-anak kami dititipkan di pesantren, tentu tidak lepas tanggung jawab. Dan insya Allah hari ini setelah terima, memang susah ketika memang sudah di pesantren. Ketika pulang saja ketika liburan, tadinya senang dengan baca Quran, sholat berjamaah misalkan di masjid, di rumah tuh lupa. Katanya udah capek sekolah, katanya masa dimasak paksa. Itu umum terjadi. Dan insya Allah terima kasih Bapak Ibu Guru, asatidzah yang ada di rumah. Kami terima anak-anak kami, terus akan kami didik apa pembiasaan-pembiasaan yang telah diberikan, yang telah dididik, ditanamkan dalam kami, insya Allah akan terus kami jalankan. Terima kasih jazakumullah khairan kepada asatidzah di rumah yang luar biasa selama 3 tahun ini. Daun jati dipakai bungkus nasi gamelan. Ada nasi, tahu, tempe dan sebuah hati. Saya rindu pada Cirebon. Selesai wisuda mereka ke rumah pulang. Mulai hari ini sepenuhnya jadi tanggung jawab kami. Dan terakhir, tentu kita jangan lupakan Palestina. Pantun terakhir, ada Palestina dan ada juga Tiongkok. Al-Aqsa ada di Palestina, negeri penuh berkah. Mengalir darah syuhada di jalur Gaza. Terima kasih kami ucapkan kepada umat yang telah mendidik menjadi generasi yang mulia. Hari ini kita berkumpul di sekolah, tempat kita belajar mutiara umat menyinari ilmu dan kenangan tak terlupa. Dengan toga dan senyum ceria, kita melangkah penuh bangga. Semua usaha terbayar, sudah saatnya kita raih masa depan.
Wisuda hari bahagia, satu langkah menuju cita. Terima kasih guru sahabat, mutiara umat, kau kan selalu di hati. Kenangan ini takkan pudar di setiap jejak langkah kita. Kita telah bersatu di sini, kini saatnya kita terbang tinggi. Renungan dan doa bersama mengiringi langkah kita. Jalan masih panjang di depan, namun kita siap melangkah. Wisuda hari bahagia, satu langkah menuju cita. Terima kasih guru sahabat, mutiara umat, kau kan selalu di hati. Wisuda hari bahagia, satu langkah menuju cita. Terima kasih guru sahabat, mutiara umat, kau kan selalu di hati. Kenangan ini takkan pudar di setiap jejak langkah kita. Kita telah bersatu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka acara wisuda dan pelepasan kelas 9 SMP Mutiara Umat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili teman-teman wisatawan menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, Bapak dan Ibu yang telah menyekolahkan kami di pesantren ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada sekolah SMP Mutiara Umat dan seluruh sivitas akademika. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada guru-guru yang telah rela, sabar dalam mendidik kami. Guru-guru yang telah mengajari kami arti kehidupan. Guru-guru yang telah mengajari kami untuk saling memahami. Guru-guru yang telah mengajari kami untuk mencintai proses dan berjuta-juta pelajaran yang telah kalian berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa selama kami menimba ilmu di SMP Mutiara Umat ini, kami seringkali membuat guru-guru kesal, kecewa, marah, bahkan sedih. Oleh karena itu, saya mewakili rekan-rekan mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru atas setiap perilaku
ini. Semoga ilmu yang telah kalian ajarkan pada kami menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus, dan semoga ilmu yang telah kami dapatkan berguna dan menjadi berkah bagi kami di dunia dan di akhirat. Kawan-kawanku, ingatkah ketika hari pertama kita datang di sekolah ini, terlihat dengan jelas wajah-wajah asing, ruang kelas yang baru, dan perasaan yang tak terelakkan. Rasa canggung, takut, semuanya ada. Meskipun demikian, kita melewati hari demi hari bersama-sama, menuangkan pengetahuan dan mengukir kenangan indah yang tidak dapat dilupakan. Sekolah ini telah berubah menjadi rumah kedua bagi kita. Lapangan telah menjadi tempat kemenangan dan kekalahan kita. Lorong-lorong yang menyimpan jejak langkah kita, kelas-kelas yang penuh dengan gema suara dan tawa kita, kantin yang menjadi saksi bisu kita. Masjid tempat di mana kita mulai hari, juga asrama yang menjadi tempat beristirahat dan bertukar cerita yang akan terus kita kenang sepanjang masa. Setiap surat pensil, setiap goresan pena, setiap lembaran kertas telah menjadi saksi perjuangan kita. Tawa, luka, kecewa dan bahagia kita lalui semua itu bersama. Tak terasa 3 tahun, bahkan bisa terhitung kurang lebih 1000 hari kita telah bersama. Untuk teman-teman sekalian, mari kita jaga selalu silaturahmi di antara kita. Kita adalah keluarga besar yang telah bersama-sama melewati suka dan duka. Jagalah nama baik lembaga dan alma mater dimanapun kita berada. Amalkan ilmu yang telah dipelajari dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Tetaplah dan selalu dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menuntun kita menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melupakan nilai-nilai yang telah diajarkan di pesantren ini, dan semoga kita bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap dan berdoa agar SMP Mutiara Ummah bisa semakin maju dan penuh dengan barokah. Semoga sekolah ini terus mencetak generasi-generasi yang unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia. Akhir kata, kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Guru serta orang tua wali santri agar kami dapat melanjutkan studi tingkat SMA dengan lancar, penuh barokah serta dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terus berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Jika ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pas kita ngumpul bareng sama teman-teman, terus kalau lagi di kelas lagi ngobrol, lagi belajar, terus kalau lagi buat ram sama Bulia. Yang paling kasih tuh ya guru-gurunya kalau bikin salah tuh dulu tuh jadi langsung kalau minta maaf pasti maafin, bahkan misalkan belum minta maaf juga kadang ngomong udah bapak maafkan kayak. Ya seru aja gitu, gurunya itu baik, terus menjelaskannya gampang dimengerti, terus pas belajarnya gak terlalu banyak diam lah, banyak berbincang dan ketawa-ketawa. Paling kalau dari sukanya tentang guru-gurunya rame, jadi pengajarannya juga bisa dimengerti gitu dalam pikiran, juga cara mengasuhnya. Ya guru-gurunya teh bisa menyesuaikan diri, bisa kalau di Halakoma udah jadi ustadz, tapi kalau di asrama memang beda lagi, bisa dianggap teman sampai sedekat itunya. Guru-gurunya pada dekat di sini buat pelajaran. Selalu mengerti aku, terus juga baik gitu Pak. Guru ini selalu mengerti keadaan aku. Kalau ada masalah teh nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu. Guru itu dengar dari siapa, nggak tahu kenapa. Pasti tahu tentang aku. Paling saya berkesannya teh sama guru-gurunya sih Pak. Bisa tahan sama kita gitu. Kalau pikir-pikir bisa, kok bisa tahan sama kami semua gitu Pak.
Makasih buat Umi Abi yang selalu ada buat Teteh. Makasih juga buat Umi Abi yang udah ngedukung Teteh sampai sejauh ini, yang selalu sabar ngadepin Teteh. Makasih juga udah selalu ada. Terus maaf kalau Teteh selalu bikin salah atau gengsinya terlalu tinggi. Maafin juga. Buat Umi sama Abi, Teteh sayang Umi Abi. Gitu. Mau minta maaf, misalkan dari dulu sampai sekarang masih belum bisa ngebanggain, belum bisa nyampe target-target sama capaian-capaian yang lain, belum bisa sama orang-orang yang jago. Terus makasih juga buat Abi sama Umi yang udah mau merawat Oyan, ngedidik Oyan, menjaga Oyan dari dulu sampai sekarang secara langsung dan juga doa-doanya. Abi, Umi, makasih buat semuanya. Tapi Abi jangan ketawa ya, Bi. Oyan sayang sama Abi sama Umi. Maafin aku setiap kali aku ada tuh selalu bikin susah, terus tuh selalu ngeribetin, selalu ngerepotin, terus tuh selalu bikin kesel. Terus kalau terima kasih karena udah selalu mendidik aku, udah selalu membimbing aku, terus udah selalu membantu aku di saat aku susah maupun saat aku bisa. Ayah, ibu, aku itu sayang banget karena aku anak pertama yang harus menjaga adik-adikku, memberi contoh dan menjadi pemimpin bagi keluarga dan menjadi penyelamat. Buat Mama sama Abi, kakak minta maaf kalau ya banyak salah gitu sama Mama sama Abi, udah bikin ngerepotin Mama sama Abi, kadang ngecewain Mama Abi. Terus juga maafin kalau misalkan keinginan Mama sama Abi belum kecapai di kakak. Abi, Mama, kakak sayang banget sama Mama sama Abi. Mau minta maaf kalau misalnya selalu bikin marah, nangis, kesel, selalu belum bisa menjadi anak yang baik. Sama makasih udah bisa ngadepin Rasen selama ini dan bisa selalu menjadi orang tua yang terbaik. Mama, Ayah, kakak sayang sama Mama Ayah, tapi gengsi. Jadi lewat sini aja. Abi, Umi, maafin Yahya ya kalau misalnya ada banyak salah. Dan makasih banyak atas segala perjuangannya sama ini. Aku emang jarang bilang, tapi aku selalu sayang kalian berdua. Tapi jangan ketawa ya. Yang pertama pasti minta maaf, minta doa, terus makasih kalau udah kuat bisa ngedampingin Hamzah. Makasih buat selalu dampingin AA, buat ngedoain AA. AA teh sayang banget ke Bapak Ibu teh. Saya cuma mau ngasih permintaan maaf karena orang tua udah ngasih saya segalanya, tapi saya belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi saya akan terus berjuang bisa memberikan feedback kepada mereka bahwa mereka juga telah berjuang untuk saya dan kehidupan saya. Maka saya juga akan berjuang untuk mereka. Buat Abi sama Umi, saya cuma mau bilangin saya sayang kalian. Aku mau bilang makasih udah sabar buat ngadepin aku yang suka ngeluh di pesantren, yang suka apa-apa ngomong-ngomong ke embun atau enggak masalah dinya di pesantren tapi marahnya ke embun gitu misalnya. Aku minta maaf atas segala kesalahan atau perbuatan yang bikin embun kesel atau enggak kecewa atau enggak sakit hati. Terus aku mau bilang makasih banget buat embun, buat segalanya. Ya buat embun, aku sayang banget sama embun.
Ibu Rizik di rumah ngelawan terus, jarang nurut. Sama makasih banyak udah sabar sama Rizik, terus ngedidik dengan sabar. Ayah, ibu, sebenarnya Rizik tuh sayang banget sama kalian. Udah ngedidik Rizik sampai kayak gini. Iku gak tahu yang dipanggil sama Allah duluan Iku atau Abi Umi. Iku takut gak sempat ngomong sayang ke Abi Umi. Semoga Iku bisa memberikan sepasang mahkota buat Abi Umi di akhirat kelak. Doain ya. Biarkan tetes air mata ini menjadi saksi bahwa Iku sungguh-sungguh kalau ngomong kayak gini. Ini Iku dan tapi gak bisa. Mami Papa, maafin kakak ya. Belum bisa banggain kalian. Maaf juga kalau belum bisa jadi kakak yang terbaik buat adik-adik. Doain kakak biar bisa nerima keputusan Papa. Maafin belum bisa jadi yang kuat pas kemarin ngobrol sama Mami sama Papa. Tapi kakak usahain, kakak bisa. Umi Abi minta maaf ya kalau selama ini Gajah begini ya, terlalu begini, cengeng, gampang nangis gitu, dan ketawa. Kayaknya terima kasih Umi Abi berhasil membawa abang sampai di titik ini. So itu abang berhasil membuat sebuah tulisan di buku abang sendiri. Saya tuh kayak gini: genggamlah erat lenteramu agar ketika mentari terbenam kau masih bisa tertawa lebar memandangi cahaya cerahnya lentera itu. Dan Umi Abi berhasil memberikan abang lentera yang sangat terang, yang bahkan indahnya bintang-bintang itu terkalahkan oleh lentera yang diberikan oleh Umi Abi, yang dibentuk oleh Umi Abi dan dipercayakan Umi Abi kepada abang. Yang pertama, Naswa mau ucapin minta maaf dulu sama Umi karena mungkin terlalu banyak kesalahannya Naswa yang udah bikin Umi kecewa. Gak bisa disebutin satu-satu karena udah sebanyak itu. Terus juga mau minta makasih banyak karena udah ngerawat Naswa dari Naswa kecil sampai sekarang, udah mendidik Naswa dengan baik banget. Terus juga selalu ada buat Naswa di saat Naswa lagi sedih. Mungkin sering ya kalau misalnya lewat chat mah, tapi buat langsungnya ada yang mau ngomong ke Umi kalau misalnya ada sayang sama Umi. Makasih udah selalu ada buat adek. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tundukkan hati kita, tundukkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, dengan segala kelemahan dan kerendahan hati kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, untuk berdoa dan bermunajat kepada-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha kasih dan tak pernah pilih kasih, Zat yang maha penyayang untuk hamba-Mu yang Engkau sayang. Pada hari ini, Kamis 13 Juni 2024, kami keluarga besar SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School berkumpul bersama dalam acara pelepasan putra putri kami, siswa siswi kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Dengan tulus kami bersimpuh memohon kepada-Mu ya Allah, bimbinglah kami sehingga dalam ibadah, belajar, bekerja, serta menjalankan berbagai aktivitas
senantiasa berada dalam hidayah dan lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Syakur, ya Alim, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena pada hari ini kami sebagai orang tua dan guru dapat mengantarkan anak-anak kami menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Mutiara Ummah Islamic Boarding School ini. Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya tanpa halangan suatu apapun, sehingga akan tercapai segala hajat dan cita-citanya serta sukses dunia juga sukses akhiratnya. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang pandai menghormati dan taat kepada guru-gurunya. Ya Allah, ya Afu, ya Ghaffar, Zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun, di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang lemah, hamba yang banyak salah dan bergelimang dosa. Bila selama ini kami mendidik mereka ada salah dan hilaf kami, maka ampunilah salah dan hilaf kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati kami, lapangkanlah hati kami, bukakanlah penglihatan dan pendengaran kami, agar kami ikhlas dan ridho dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami ilmu dan rezeki yang barokah, yang thayyib, yang bermanfaat, agar kami mampu membimbing dan mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi di dunia wal akhirah. Jadikanlah pesantren kami pesantren yang siswanya beradab, unggul dan prestasi, yang santun, yang bermoral, yang bermartabat, dan yang hormat serta patuh kepada kedua orang tua dan guru-gurunya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Mutiara Ummah akan menampilkan senam pencak silat Sabilulungan. Selamat menyaksikan. Boleh beri tepuk tangan untuk SDIT Mutiara Ummah.
Masya Allah, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Selamat kepada 9 setelah lulus. Semoga sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan tari saman dari siswi SMP Mutiara Umah. Beri tepuk tangan semuanya yang meriah.
pemerintahan. Oh iya. Kalian bilang ini ya, Palestine will be free setelah aku bilang no more Israel. Oke. Semuanya siap? Siap. Jadi No more Israel. Palestine will be free. No more Israel. Palestine will be free. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free Palestine. Free Palestine. Tepuk tangan dulu. Lihat the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. There's a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can fight our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Children's alive, murder and massacre night after night. While the so-called leaders of the countries afar debate on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rains. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn our hearts and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die.